ketika anak sakit nih, untuk cuti pun kadang suka ada atasan yang mempersulit. Mempersulitnya kayak gimana? Kayak kita mau izin nanti alasan anak gitu. Enggak, saya nggak ACC, emang nggak ada yang ngasuh. Sedangkan pengasuhnya pun namanya itu anak kita, otomatis harus kita sendiri dong yang ngasuh. Kalau anak lagi rewel, panas. Kata mereka, kami telah berjanji. Kata yang lain, gak tahu diri. Kata mereka, kami tak bekerja, hanya bicara tak ada buktinya. Kata mereka, kami banyak mintanya, banyak masalah, gak ada usaha. Kita dengar sajalah kata mereka. Kita dengar sajalah kata mereka. Tangerang, begitu banyak buruh pabrik adalah wanita dan peraturan khusus untuk mereka sudah ada. Apakah berlaku di lapangan? Dan apa yang terjadi kalau itu tidak berlaku di lapangan? Itu Mbak Mel, panggil dong. Mbak Mel, kita di sini. Mana ya? Lewat sini aja nih. Lewat sini aja. Hati-hati. Awas nanti lengkap. Aduh, akhirnya Ketemu juga. gimana jauh? Di mana ini kita? Tangerang. Ini apa? Ini sisa-sisaan bekas limbah kasur, Limbah kasur. busa-busa kasur, sofa, Pabrik semua kan di sini. pabrik. Iya, rata-rata mayoritas. Mbak kerja di Cinglu di belakang. Pabrik sepatu. apa? Nike, Pada sebuah Cinglu. ya ini. Oke, sama ya berarti ya. Sama. Kebetulan kan kita emang sering bergerak bareng ya. Aku ngerti isu buruh. Tapi kan highlight aku selalu perempuan nih. Karena perempuan bukan melemahkan diri, tapi justru kita punya special case yang kita harusnya punya beberapa peraturan yang berbeda. Kayak contohnya kalau kita haid, kita menyusui, kita hamil, hal-hal seperti itu kan yang memang tidak dialami oleh pria. Gitu. Nah, dan itu bagaimanapun buruh harusnya menjadi suara yang kuat di setiap pemilu nih. Ya kan, walaupun tahu dipakai apa enggak ya, gitu. Tapi selalu masuk janji nih hak buruh, upah buruh, kesetaraan buruh. Sebenarnya yang terjadi apa sih, Mbak? Yang terjadi di dunia pekerja itu, Terutama perempuan ya, kita ngomong tentang terutama perempuan, kebanyakan itu kayak kita ketika anak sakit nih, untuk cuti pun kadang suka ada atasan yang mempersulit. Mempersulitnya kayak gimana? Kayak kita mau izin nanti alasan anak gitu. Enggak, saya nggak ACC, emang nggak ada yang ngasuh. Sedangkan pengasuhnya pun namanya itu anak kita, otomatis harus kita sendiri dong yang ngasuh. Kalau anak lagi rewel, panas, dia seorang lain pun anak itu saat rewel dia nggak akan mau diam. Iya, dan yang saya ngerti adalah kadang-kadang ada beberapa bos atau apapun yang bilang ya lo sewa aja babysitter atau apapun, sementara mereka tidak sadar bahwa pada saat sewa babysitter itu kan ongkos lagi ya. Iya, betul. Oke, balik lagi deh ke kondisi kebanyakan di sini kan pabrik berjejer nih ya, di kota industri gitu. Gimana tuh hak-hak cuti haid, melahirkan, hamil tuh gimana? Karena undang-undangnya ada. Itu sebenarnya ada ya peraturan-peraturan kayak gitu, di PKB juga ada. Cuma nggak semua gedung mempermudah gitu, mempermudah untuk kita mengambil hak-hak tersebut. Jadi kita tuh ada kayak dibikin alurnya dulu, harus ada riwayat sakit haidnya dulu dari kedokteran. Gimana surat riwayat sakit keterangan haid? dokter. Kan haid. Sedangkan haid itu kan kita yang merasakan. Walaupun kita bicara sama dokter, ini sakit, dokter kan kadang cuma meriksa, oh sakit biasa. Padahal kita yang Normal merasakan karena normal. haid gitu ya. Jadi ada regulasi-regulasi yang harus diterapkan dulu, baru kita bisa ngajuin cuti haid itu. Salah satunya Tapi, surat rekomendasi dokter itu. kalau kita tidak punya itu, cuti haid dokter itu juga nggak bayar berlaku. lagi ya? Yang kecuali BPJS ya. Iya. Sekarang kondisi kebanyakan yang hamil deh gimana? Yang hamil masih sih sama sampai sekarang, bahkan yang hamil pun masih ada yang megang mesin jahit, ada yang masih disuruh jalan ke sana ke sini. Sedangkan kan orang hamil itu harusnya dia kerja duduk, kerja ringan, santai gitu. Maksudnya kan karena dia bawa perut. Makanya di sini juga banyak yang terjadi saat itu pernah dia sedang hamil, dia megang mesin yang otomatis dia nginjak mesin. Ya itu dia, ini kan. Dia di situ keguguran, dia pendarahan. Lalu dibawa ke rumah sakit, resikonya berat. Dan sampai sekarang orang itu diganti nggak, dibiayain nggak sama perusahaan? Iya, di cover BPJS itu saja. Ya karena BPJS ya.
Tapi perusahaan kan tidak tanggung jawab. Ibaratnya dia punya BPJS ya dia berobat di BPJS gitu. Perusahaan cuma membiayai fasilitas berobat. Berarti masalah perempuan itu masih klasik ya? Klasik banget. Walaupun masih banyak. Peraturannya ada, tapi tidak. penerapannya masih jarang kurang. karena pengawasan kurang. Iya benar. Oke, kalau aku mau bawa, kayak aku udah jelasin di awal ya, kalau aku mau bawa ini, video ini, curhatan ini ke orang-orang yang harusnya menjadi suara kita nih. Iya. Apa Mbak yang pengen disampaikan? Pertama, apa yang mau disampaikan? Kedua, kalau bisa minta sesuatu sama mereka, minta apa? Kalau bisa minta sesuatu itu kita minta, ayolah buruh perempuan itu dinomorsatukan. Jangan selalu ditindas dan cuti-cuti haid atau melahirkan itu tolong dipermudah, jangan dipersulit. Bahkan sekarang harassment aja kan di mana-mana berlaku, tapi banyak atasan yang tidak menindak tegas. Jadi kita pengen tindak tegas semua yang menindas perempuan. Gitu saja sih. Oke. Sorry, hal-hal kayak gini tuh pernah nggak sih dilaporin? Pernah, tapi kadang saat kita melaporkan itu ada yang langsung udahlah di-close aja. Iya. Sistem damai saja. Iya. Karena nggak mau memperpanjang masalah itu. Padahal dari pihak wanita itu kan merasa dilecehkan. Iya. Di sini banyak kasus itu, seperti dikirimin video-video gitu, dilecehkan di tempat perusahaan. Pelecehan-pelecehan saat kerja juga banyak ya sebenarnya, cuma perempuan lebih menutup mulut. Iya, karena kita takut. Iya, Satu karena sisi kita itu takut dipecat, karena kadang-kadang juga bisa keluarga yang minta damai ya, karena itu hal memalukan, takut atau aib. dicuekin juga sama yang instansi yang harusnya melindungi kita. Mbak, ada yang mau diminta nggak kalau aku bawa video ini? Ya, kalau aku sih ya khususnya buat ibu-ibu hamil ya. Kalau misalnya ibu hamil mengeluh apapun itu, karena hormon itu kan berbeda-beda ya. Nah, ada yang hamilnya kayak hamil kebo ya. Jadi kita fine-fine aja gitu. Tapi kan ada juga yang hormonnya berbeda, bau sedikit kita gitu kan. Tolong dimengerti gitu loh. Jangan mentang-mentang leadernya perempuan pernah hamil juga tapi dia kuat gitu. Jadi dia merasanya disamain gitu tuh. Jadi aku sih lebih ke ibu-ibu hamilnya aja lebih diperhatikan lagi. Gitu. Oke, terakhir kalau orang lain kan kadang-kadang menuntut bikin dong peraturan ini atau undang-undang ini. Kalau ini kan sebenarnya peraturannya sudah ada. Sudah ada. Jadi yang diminta sistem penerapannya saja. Pengawasan atau penerapan? Penerapan dan pengawasannya itu perlu. Perlu banget. Karena kalau ada penerapan tapi tidak ada pengawasan sama aja bohong. Oke. Ini kata mereka. Kata mereka satunya lagi, ntar kita bawa videonya. Sebetulnya kalau berbicara kaitan dengan hak pekerja itu tadi benar kata Tete, itu sudah diatur di dalam undang-undang sebetulnya dengan ketenaga kerjaan. Ya. Masuk di dalamnya sebetulnya juga ada hak-hak kerja untuk kaum perempuan juga kan ada. Jelas di situ kaitan dengan misalkan hak cuti, hak menghamilkan, kemudian ada beberapa 6 item kalau nggak salah di dalam undang-undang itu tercantumkan tentang hak perempuan kaitan dengan ketika mereka bekerja. Nah, karenanya kalau undang-undang itu sudah ada, harusnya buat kita pasti kayak namanya regulasi itu, yang namanya regulasi itu pasti ada hak, ada kewajiban dan ada sanksi. Ya, makanya harus dibedakan. Yang pertama buat kita itu kalau berbicara misalkan dalam konteks kita nih dari DPRD, kan kita fungsi 3 nih. Yang kaitan dengan misalkan satu berkaitan dengan hak budgeting, hak pengawasan sekaligus juga hak legislasi hak legislasi akhirnya membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalkan tadi kalau berbicara dari misalkan tugas dan fungsi sebetulnya yang pertama kita dorong itu adalah apakah ada keberpihakan di dalam konteks misalkan terhadap kaum perempuan yang notabene mereka bekerja. Keberpihakannya dulu nih dari sisi misalkan kebijakan yang dibuat. Nah, dari sisi kebijakan sebetulnya itu kan sudah ada. Artinya apa? Bahwa pemerintah dalam hal ini dari sisi keberpihakan melalui regulasi dan kebijakannya sudah ada keberpihakan terhadap kaum perempuan. Karena mereka hadir harusnya. Ya kan begitu tuh. Ya artinya dari sisi misalkan dari sisi kebijakan, kecuali misalkan dari sisi kebijakannya yang belum ada. Ini yang memang perlu kita perjuangkan secara bersama-sama. Instansi yang berwajib misalnya bahwa perusahaan ini tidak menanggapi, ya itu tadi saya dilecehkan, perusahaan cuek. Perusahaan ini bisa dilaporkan nggak sih? Oh bisa dong. Bisa ya, perusahaannya sendiri bisa, ya? Bisa dong, kan karena itu berkaitan dengan pelanggaran hak. Itu kita ngomong polisi atau dinas tenaga kerja? Ya kalau kaitannya
kaitan tergantung kasusnya. Iya benar. Ya kan, tergantung kasusnya. Kalau sudah pelecehan langsung atau apa kan itu bisa polisi. Ya kan, itu beda. Pidana. Itu, ya kan, tapi kalau kasusnya perselisihan antara pekerja dengan misalkan perusahaan, ya itu bisa melalui mekanismenya dengan tenaga kerja ke tenaga kerjaan. Nanti difasilitasi oleh dinas tenaga kerja. Ya kan, kemana lo harus melapor? Wah itu sebenarnya ada undang-undangnya. Ya takut itu hal yang wajar ya. Karena kita tahu nggak sedikit orang yang dipecat karena dia berani. Ya. Nggak sedikit orang yang akhirnya besok nggak bisa ngasih makan keluarga ya cuma gara-gara dia berani. Ya. Which is itu dilema sih sebetulnya. Gitu. Jadi ya punya suara dipakai. Ini kata mereka. Terima kasih Bapak. Realitanya, kebutuhan, tagihan, hutang maupun hidup tidak bisa terhenti karena menstruasi, hamil, ataupun sakit. Realitanya, rakyat harus berjuang untuk hidup. Dan realitanya, wakil rakyat harus melindungi dan hadir untuk menyuarakan suara rakyat. Berbagai isu akan terus terjadi. Dan seharusnya wakil rakyat memenuhi janji dan hadir untuk rakyat. Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.